Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini Jumat 12 Juli 2024. Kita kembali mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Allah bagi sesama. Marilah bersama kita berdoa. Allah Bapa yang telah memanggil setiap umat-Mu hidup dalam ketaatan, kesetiaan, serta hidup penuh belas kasih, memberitakan firman Allah bagi sesama. Karena kebenaran dan kuasa firman-Mu senantiasa memampukan kami hidup dalam perkenanan Allah. Untuk itu, kami bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus dalam kuasa firman Allah, agar kami bersama-sama semakin menjadi berkat, berdampak lebih besar dan luas bagi sesama dan alam semesta. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya Pendeta Yoga Wiono bersama istri Ibu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk mengalami kuasa firman Tuhan dari kitab Yeskiel pasal 2 ayat 7 sampai ke 8 dengan judul Bukan Pemberontak Tetapi Penurut. Yeskiel pasal 2 ayat 7 sampai 8. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, marilah bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang diperintahkan Allah kepada Yeskiel ayat 7? Sampaikanlah firman Allah kepada sesama. Allah mengutus Yeskiel untuk menyatakan kebenaran dengan tidak perlu takut dan gentar, melayani bangsa yang keras kepala dan pemberontak. Yeskiel diperintahkan Allah memberitakan firman tentang hukuman bagi bangsanya sendiri. Yeskiel telah menerima pengurapan Allah. Yeskiel telah diperlengkapi oleh Allah dengan kuasa Maha Tinggi. Bahkan Roh Allah ada dalam diri Yeskiel. Tugas Yeskiel adalah melayani bangsa yang durhaka terhadap Allah. Nenek moyang bangsa Israel juga tidak setia pada Allah seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Itulah sebabnya Allah menjuluki bangsa Israel sebagai pemberontak. Bapak Ibu, kita melihat seharusnya sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa Israel pada waktu itu hidup tidak sesuai dengan maksud Allah, bukan bahkan hidup dalam keinginannya sendiri. Bukannya hidup dalam kehendak Allah, tetapi lupa diri sehingga mereka hidup dalam pemberontakan pada Allah. Maka seperti hidup Yeskiel, demikian hidup setiap umat percaya pada masa kini yang telah dipanggil Allah, ditetapkan dan diutus Allah untuk memberitakan firman Tuhan. Meskipun ada juga sesama yang menolak kebenaran Allah atau menerima firman Allah. Janji Allah pada setiap umat yang tetap setia memberitakan firman Allah, maka Allah senantiasa menyertai, melindungi, dan menuntun umatnya.
bahkan Roh Allah ada dalam setiap diri umat. Pertanyaan yang kedua, apa yang diminta Allah kepada Yehezkiel? Ayat yang ke-8. Jangan memberontak seperti bangsa yang dilayaninya. Meskipun Yehezkiel hidup dalam lingkungan komunitas pemberontak, Allah memerintahkan, janganlah kompromi terhadap pelanggaran dan tidak menjadi bagian golongan pemberontak. Allah memerintahkan Yehezkiel, janganlah memberontak. Pesan Allah telah lengkap kepada Yehezkiel agar hidup dalam ketaatan. Maka Yehezkiel haruslah menghidangkan lengkap firman Allah yang menjadi sumber kebutuhan umat manusia yang terkadang tidak disadarinya, yaitu kebutuhan relasi dengan Allah. Maka seperti hidup Yehezkiel, demikian hidup setiap umat percaya pada masa kini yang hidup sumbernya adalah Allah, dan setiap firman yang diberikan oleh Allah untuk disajikan kepada sesama, khususnya di dalam keluarga kita, komunitas kita, dan juga gereja serta masyarakat. Allah memerintahkan kepada kita jangan menjadi umat pemberontak, tetapi menjadi umat yang hidup semakin takut akan Tuhan, sehingga hidupnya semakin berdampak lebih besar dan luas bagi sesama dan alam semesta. Puji nama Tuhan. Maka berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Bukan pemberontak, tetapi penurut. Maka hendaklah kita memastikan diri dan berkomitmen lebih lagi. 1. Terus hidup dalam relasi benar dengan Allah untuk menyajikan lengkap kepada sesama firman Allah yang menjadi kebutuhan spiritualitasnya, khususnya dalam keluarga, komunitas gereja, dan masyarakat. Yang kedua, terus menyatakan kebenaran Allah tanpa takut dan gentar melayani bangsa yang keras kepala dan memberontak. Dan yang ketiga, terus melayani sesama tanpa kompromi terhadap pelanggaran dan tidak menjadi bagian golongan pemberontak. Amin, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, mari kita lakukan komitmen kita bersama ini dengan memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus untuk mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hidup dalam relasi dengan Allah, hidup dalam penyertaan Allah, perlindungan Allah, pertolongan Allah, pimpinan Allah, dan tuntunan Allah, agar tidak menyerah membagikan firman Allah bagi sesama. Kiranya renungan hari ini mengubahkan cara hidup kami, agar lebih lagi mengalirkan hakikat Allah bagi sesama dan alam semesta. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan menerimanya. Amin.